Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas. Di video ini kita akan belajar tentang wujud benda, materi tema 3 kelas 3 SD. Benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya, meja, kursi, ember, minyak, dan balon. Coba anak-anak sebutkan apa saja benda yang ada di sekitarnya. Nah, berdasarkan sifat fisiknya, benda dapat dikelompokkan menurut ukuran, warna, dan wujud. Kali ini kita akan membahas tentang wujud benda. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar meja, minyak goreng, dan balon. Coba anak-anak tebak, meja termasuk benda padat, cair, atau gas ya? Benar sekali, meja adalah benda padat. Kemudian bagaimana dengan minyak goreng? Iya, minyak goreng adalah benda cair. Kemudian balon. Anak-anak pasti pernah meniup balon, bukan? Nah, benda apa ya yang di dalam balon sehingga bisa membuat balon menjadi besar dan mengembang? Ya, betul. Benda yang ada di dalam balon adalah gas. Benda padat. Coba anak-anak amati buku, tas, meja, dan kursi yang ada di sekitarmu. Apakah benda itu berubah? Benda itu tidak akan berubah bentuk, ukuran, dan beratnya, karena benda-benda itu termasuk benda padat. Maka sifat benda padat adalah bentuk, ukuran, dan beratnya tidak berubah, walaupun tempatnya berubah. Kemudian, benda padat dapat digenggam dan memiliki volume atau berat yang tetap. Benda cair. Contoh benda cair adalah air, minyak goreng, sirup, dan kecap. Sifat benda cair adalah bentuknya selalu berubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Contohnya, jika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Dan ketika kita pindahkan air itu ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Kemudian, volumenya selalu tetap. Maksudnya, jika air di dalam gelas memiliki volume 50 ml, dimasukkan ke dalam botol, maka volume air di dalam botol masih tetap 50 ml. Benda gas. Contoh benda gas adalah udara, angin, balon, balon udara, dan ban. Sifat benda gas adalah bentuknya selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Kemudian, volume atau berat bendanya selalu berubah dan mengisi ruangan yang ditempatinya. Agar anak-anak lebih paham tentang wujud benda dan sifat-sifatnya, Ibu ada lagu nih. Perhatikan ya. Wujud benda ada 3, benda padat, cair, gas. Yang padat tidak berubah jika masuk ke wadah. Bagaimana dengan yang cair? Berubah sesuai wadah. Walau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Itu dia lagu tentang wujud benda. Silahkan anak-anak hafalkan ya lagunya.
Sekian penjelasan Ibu tentang wujud benda. Semoga dapat dipahami ya. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan materi untuk kelas 3 SD. Kali ini kita akan sama-sama belajar matematika, yaitu tentang konversi satuan panjang. Nah, pada video sebelumnya kalian sudah tahu ya apa saja itu satuan panjang. Nah, sekarang kita simak bersama-sama penjelasannya ya. Nah, sebelum masuk ke materi konversi satuan panjang, kita simak cerita berikut ini ya. Hari ini Rika akan berangkat sekolah bersama Rani. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, Rika akan pergi ke rumah Rani terlebih dahulu. Nah, rumah Rika dengan rumah Rani itu jaraknya 275 meter. Nah, setelah pergi ke rumah Rani, mereka berdua akan berangkat ke sekolah bersama-sama. Jarak rumah Rika ke sekolah itu adalah 2 km 267 meter. Nah, jarak ini dapat ditulis yaitu 2 km lebih 267 meter. Nah, tadi ada satuan kilometer dan ada satuan meter. Nah, satuan-satuan tersebut itu menyatakan jarak. Nah, siapa yang masih ingat 1 kilometer itu ada berapa meter ya? Ya, betul, ada 1000 meter. Nah, jarak rumah Rika ke sekolah tadi 2 km lebih 267 meter. Nah, berapa ya jarak rumah Rika ke sekolah jika dihitung dalam meter? Nah, 2 km 267 meter itu dapat ditulis dalam bentuk penjumlahan, yaitu 2 km ditambah 267 meter. Nah, kemudian ada satuan kilometer, maka kita harus ubah dulu ke dalam meter, yaitu 2000 meter. Nah, maka 2000 ditambah 267 sama dengan berapa ya? Ya, betul sekali, 2267 meter. Nah, jadi jarak rumah Rika ke sekolah jika dihitung dalam meter adalah 2267 meter. Sekarang perhatikan denah jarak bangunan berikut ini ya. Nah, pada denah tersebut ada beberapa bangunan dan ada juga jaraknya ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan berapa ya jarak rumah Roni ke pasar. Ya, betul, 2 km 45 meter. Nah, bisa ditulis dalam bentuk penjumlahan 2 km ditambah 45 meter. Nah, 2 km kita akan jadikan meter terlebih dahulu ya sebelum dijumlahkan. Berapa ya 2 km sama dengan titik-titik meter? Yap, betul, 2000 meter. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan.
Hasilnya 2045 meter. Sekarang jika jarak dari sekolah ke pasar, yaitu 6 km 134 meter. Atau kita bisa dapat menuliskan dalam bentuk penjumlahan ya. Nah, sekarang 6 km ada berapa meter ya? Ya, ada 6.000 meter. Nah, 6.000 meter sekarang kita akan jumlahkan dengan 134 meter. Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul sekali jawabannya. 6.134 meter. Nah, sekarang jika ada pertanyaan berikut, jarak rumah Dika ke pasar. Ya, 2 km 415 meter. Nah, anak-anak bisa menuliskan dalam bentuk penjumlahan ya. 2 km itu sama dengan 2000 meter. Maka langsung saja dijumlahkan 2000 ditambah 415 sama dengan 2415 meter. Contoh berikutnya. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bis. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bis telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bis tersebut? Nah, jika anak-anak perhatikan di situ ada kata-kata sisa. Nah, berarti anak-anak menghitung selisih atau pengurangan. Berarti pengurangannya adalah 130 km dikurangi 50.000 meter. Nah, pertanyaan tersebut ada kata-kata kilometer. Maka kita lihat dulu satuan mana yang belum diubah dalam kilometer. Ya, 50.000 meter kita akan ubah dulu menjadi kilometer. Nah, kita lihat dulu anak tangganya dari meter ke kilometer itu ternyata naik ya, 1, 2, 3. Nah, jika naik 3 tangga berarti langsung saja kita hilangkan angka 0 sebanyak 3. Nah, jadinya 50 km. Sekarang kita tinggal melakukan pengurangannya. 130 dikurangi 50 sama dengan 80 km. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh bis tersebut adalah 80 km. Oke anak-anak, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Jarak rumah Sita ke rumah Heni 3 kali jarak dari rumah ke warung. Jarak dari rumah Sita ke warung itu adalah 150 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Sita ke rumah Heni? Nah, jarak antara rumah Sita ke warung itu 150 meter. Sedangkan rumah Sita ke rumah Heni itu 3 kali jarak dari rumah Sita ke warung. Nah, berarti jarak yang harus ditempuh Sita itu sama dengan 3 dikali 150 meter. Nah, anak-anak bisa melakukan penjumlahan berulang ya, yaitu 150 meter ditambah 150 ditambah 150 sama dengan 450 meter. Nah, jadi jarak yang harus ditempuh Sita ke rumah Heni adalah 450 meter. Oke anak-anak, demikian pembahasan materi tentang konversi satuan panjang. Semoga bermanfaat ya.
Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah. Thank you for watching.